Oke, selanjutnya adalah komponen PPh 21 ya, di mana berikut ini adalah komponen yang nanti akan digunakan dalam penghitungan PPh 21. Apa aja? Yang pertama adalah penghasilan bruto, yang kedua ada pengurang penghasilan bruto, dan ketiga ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Ya. Kita mulai yang pertama dulu dari penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 ya. Jadi semua penghasilan yang masuk kategori PPh 21 nanti akan ditotalkan menjadi penghasilan bruto. Nah, apa saja isi dari penghasilan bruto tersebut? Nah, ini ada penghasilan rutin, ada penghasilan tidak rutin, ada premi asuransi yang dibayar perusahaan, ada tunjangan PPh 21, ada tunjangan BPJS. Penghasilan rutin adalah penghasilan berupa gaji atau upah yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Contohnya gaji atau tunjangan ya. Jadi penghasilan bulanannya lah. Biasanya tuh gaji ya, tunjangan apa jabatan, tunjangan kehadiran segala macam. Nah, kalau yang rutin tiap bulan itu selalu ada, itu masuknya kategori penghasilan rutin. Nah, yang kedua ini ada penghasilan tidak rutin, yaitu penghasilan berupa gaji atau upah yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya. Contohnya apa? Bonus, THR, upah lembur gitu ya. Bonus kan biasanya di setiap setahun sekali itu kadang. THR juga sama 1 tahun sekali. Lembur pun kategorinya untuk lembur bisa jadi penghasilan rutin, bisa jadi penghasilan tidak rutin. Kenapa? Kalau misalkan di perusahaan yang memang hampir setiap bulannya itu pasti ada lembur ya, jadi kategorinya masuk ke penghasilan rutin sebenarnya. Walaupun jumlahnya kadang kan tidak teratur ya, tidak sama tiap bulan, itu tidak selalu sama nominalnya. Nah, ada juga yang lemburnya ini jarang ya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah, itu masuk kategori penghasilan tidak rutin. Nah, kemudian ada premi asuransi yang dibayar perusahaan, yaitu iuran BPJS atau asuransi lain yang dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja dengan presentasi iuran dari gaji atau upah yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintahan. Contohnya JKK atau jaminan kecelakaan kerja, JKM, jaminan kematian, JKES ini jaminan kesehatan ya. Nah, jadi perhitungan BPJS nih, kita bicara BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan, itu perhitungannya untuk karyawan itu ada presentasinya. Jadi misalkan di BPJS kesehatan nih, total iurannya ada 5%, ya, di mana 4%-nya itu ditanggung pemberi kerja, yang 1%-nya ditanggung oleh si pekerjanya. Begitupun sama BPJS ketenagakerjaan ya, yang di dalamnya ada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, itu pun sama ada presentasinya. Ya, ada yang dibayarkan perusahaan berapa persen dan ada yang dibayar sendiri oleh karyawan berapa persen. Nah, itu perhitungan dari nanti dari gaji. Misalnya kayak tadi BPJS kesehatan 5% nih totalnya, iurannya itu ada 5% dikali penghasilan ya, gajinya. Di mana 4%-nya nanti dibayar sama perusahaan, 1%-nya dibayar sendiri, yaitu dengan pemotongan gaji. Nah, misalnya gitu. Nah, iuran-iuran tersebut yang dibayarkan oleh si pemberi kerja nih, itu masuk ke penghasilan bruto ya. Jadi contoh yang tadi lagi, BPS kesehatan tadi, yang 4% hitungan dari gaji pokoknya itu untuk pembayaran iuran BPJS itu masuk ke penghasilan. Ya. Jadi nanti akan masuk ke hitungan penghasilan bruto. Kemudian tunjangan PPh 21 nih. Tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja berupa pembayaran PPh 21 baik sebagian maupun secara penuh. Jadi ada beberapa perusahaan atau pemberi kerja ini yang memberikan tunjangan PPh ya. Jadi di luar gajinya, sehingga nanti tuh pada realitanya nggak ada pemotongan PPh 21. Kenapa? Karena sudah dibayarkan oleh si pemberi kerja. Tapi nanti tunjangan tersebut akan masuk ke penghitungan penghasilan bruto. Selanjutnya ada tunjangan BPJS. Nah, ini juga sama sebenarnya. Sama yang nomor 3 tadi, premi asuransi. Nah, kalau ini lebih ke yang secara penuh
Nah, kalau tadi kan sebenarnya ada hitung-hitungannya nih porsi-porsinya, ada yang dibayar perusahaan, ada yang dibayar sendiri. Nah, kalau tunjangan BPJS itu artinya si karyawan tuh nggak sama sekali ada apa pemotongan untuk pembayaran sendiri dari si tunjangan tersebut ya. Jadi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan. Seluruhnya itu ditanggung sama pemberi kerja. Kalau saya balik lagi ke contoh tadi, di BPJS Kesehatan itu ada hitungan 5%, di mana 4% yang dibayar perusahaan dan 1% yang dibayar sendiri. Nah, kalau untuk kasus tunjangan BPJS ini artinya 5% itu seluruhnya dibayarkan oleh si pemberi kerja. Nah, yang itu termasuk kategori penghasilan bruto, sehingga nanti kalau ada keterangan tunjangan BPJS, ya berarti nanti masuk ke penghasilan bruto, akan dijumlahkan dengan gaji dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ada pengurang penghasilan bruto. Adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor. Nah, jadi di perhitungan PPh 21 ini tidak seluruh penghasilan kita nanti akan menjadi dasar penghitungan pajaknya. Nah, tapi kita punya fasilitas pengurang penghasilan bruto ya. Apa aja yang nanti menjadi pengurang biaya penghasilan bruto? Yang pertama adalah biaya jabatan. Adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan sebagai pengeluaran atau biaya selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan sesuai DJP nomor per strip 16 garis miring PJ garis miring 2016 menetapkan biaya jabatannya itu sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Ya. Jadi ini tiap pekerja karyawan ini pengurang penghasilan bruto ini jadi pengurang penghasilan bruto ini untuk fasilitas sebagai pegawai tetap atau karyawan tetap. Jadi ada perhitungannya. Secara default nanti akan ada pengurang yaitu berupa biaya jabatan 5% dari penghasilan brutonya ya. Dengan maksimum 500.000 per bulan atau 6 juta setahun. Kemudian ada biaya pensiun. Pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diterima penerima pensiun secara bulanan. Besarnya biaya pensiun yang ditetapkan peraturan DJP nomor per 16 garis miring PJ garis miring 2016 adalah 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun ya. Kadang ada yang menuliskan, ada yang tidak. Kalau yang tidak berarti langsung dicari defaultnya itu dari 5% penghasilan bruto ya. Oke, selanjutnya adalah iuran BPJS yang dibayar oleh karyawan ya. Iuran BPJS yang presentasinya dibayarkan karyawan, maka komponen ini dimasukkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Iuran BPJS yang termasuk pengurang adalah JHT nih sebesar 2%, jaminan pensiun sebesar 1%, dan jaminan kesehatan sebesar 1%. Ya. Jadi kalau misalkan karena ini kan iuran yang kita bayar sendiri ya, jadi bukan penghasilan kategorinya, maka jika ada hitungan tersebut ini akan menjadi pengurang penghasilan bruto ya. Nah, yang terakhir ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, adalah jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Seperti pembahasan kita sebelumnya ya. Jadi PTKP ini batasan di mana penghasilan itu akan dikenakan pajak atau tidak. Jika melebihi PTKP maka akan dikenakan pajak. Jika tidak, maka tidak dikenakan pajak. Sesuai dengan peraturan DJP nomor peraturan 16 garis miring PJ garis miring 2016 dan PMK nomor 101 garis miring PMK 010 garis miring 2016. Berikut ini tarif PTKP yang perlu diketahui ya. Di mana wajib pajak orang pribadi akan diberikan PTKP sebesar 54 juta setahun atau kalau dibuat sebulan adalah 4.500.000. Nah, kemudian ada tambahan lagi untuk wajib pajak yang berstatus menikah sebesar 4.500.000 atau di dalam hitungan sebulan 375.000, dan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah atau keluarga seminar dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebesar 4.500.000 per tahun ya. Atau
375.000 per bulan. Paling banyak atau maksimal 3 orang untuk setiap keluarga. Nah, untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami, maka akan ditambah lagi 54 juta rupiah setahun atau 4.500.000 sebulan. Secara detail sudah dijelaskan di materi sebelumnya ya. Nanti kalau masih belum paham, silakan dibaca lagi atau dilihat lagi penjelasan PTKP ini. Nah, kemudian tarifnya. Nah, tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu, tarif ini ditentukan berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, yaitu tarif yang bersifat progresif. Ini ada 4 lapisan, di mana lapisan pertama penghasilan 0 sampai 50 juta akan dikenakan 5%, 50 juta sampai 250 juta akan dikenakan 15%, 250 juta sampai dengan 500 juta akan dikenakan 25%, dan di atas 500 juta akan dikenakan tarif 30%, ya. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi, ya. Jadi akan ditambah nanti 20%. Nah, penjelasan tarif juga sudah dibahas di penjelasan sebelumnya di PPH ya. Jadi kurang lebih sama yang diterapkan. Itu tarif umum pasal 17 ya. Pengenaannya progresif.